Dan di akhirat nanti, maka tubuhnya itu yang akan bercahaya sebenar-benarnya. Membedakan antara umat Nabi Muhammad yang benar dengan umat yang tidak benar. Teman-teman sekalian, Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 222. Posisi paling kanan di pertengahan. Sunnah pertama. Kita mulai. Membiasakan untuk berwudu. Terlebih dahulu berwudu. Dan sunnah berwudu ini sesungguhnya ini tidak terbatas ketika saat akan tidur, dalam setiap keadaan. Tolong biasakan, kita berbagi nasihat termasuk untuk diri saya sendiri, dibiasakan selalu tampil dalam keadaan berwudu. Dalam setiap kesempatan apapun. Mau kerja, tuh berwudu. Ibu mau masak, antar anak sekolah, biasakan berwudu. Ya, biasakan berwudu. Dan Allah sangat cinta dengan orang-orang seperti ini. Ya. Wudu ini masuk dalam bab taharah namanya. Taharah. Apa artinya taharah? Kalau tahu jawab, tidak tahu katakan apa? Apa artinya taharah? Masya Allah. Ya, ini namanya suci, bersuci. Apa artinya suci? Bebas dari najis. Sudah ya, baik. Ingat, ada bersih, ada suci. Dalam bahasa Arab beda. Kalau cuma bersih, luarnya, itu disebut dengan nadhafah namanya. Nadhafah. Bersih saja, itu disebut nadhafah. Nadhafah. Orangnya disebut nadhif. Ya. Pernah dengar kalimat ini? An-nadhafatu minal iman. Baik. Ya, ini hadis palsu. Hadis palsu. Baik. Bukan nggak pakai palsu. Silahkan cek kalau anda nggak percaya, cek aja. Daripada kelamaan ngecek, saya kasih tahu dari sekarang, gitu kan? An-nadhafatu minal iman, gitu kan? Kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hadis, nggak akan anda temukan itu hadis palsu. Makanya seringkali orang plesetkan untuk maknanya. Silahkan menjaga kebersihan itu bagus, harus dikerjakan. Tapi jangan sampai pekerjaan itu menjadikan anda berdalil menggunakan hadis yang salah. Kesalahannya terletak kepada menjadikan itu sebagai hadis. Kalau kebersihannya kita praktekkan. Oh ini hadis palsu, berarti nggak boleh bersih-bersih ya? Tidak juga gitu kan? Anda silakan praktekkan, gunakan dalil-dalil yang lain yang sahih, yang palsu kita tinggalkan. Paham ya? Baik, ini nadhafah namanya, sesuatu yang bersih belum tentu suci. Misal, ada orang, apa di antara hewan yang dilarang di Quran? Yang tidak suci? Nah itulah yang antum sebutkan itu kan? Kalau dia dimandikan, kemudian dia disisir, dirapikan dan sebagainya, bersih tidak? Bersih, suci tidak? Tetap tidak. Jadi tidak setiap yang bersih itu bisa melahirkan kesucian. Makanya disebut dengan nadhafah. Tapi kalau sudah taharah, ini taharah. Taharah itu maknanya tidak sekedar bersih luarnya, tapi juga suci dalamnya. Awas hati-hati. Di kitab kita, kitab fiqih, hal-hal yang terkait dengan pembersihan tidak pernah menggunakan kalimat nadhafah. Selalu taharah. Dan bab yang dimasukkan ke dalam taharah diantaranya wudu. Wudu. Jadi kalau orang wudunya benar kata Nabi di hadis Muslim, ketika dia berwudu seperti pernah saya terangkan, bukan cuma kotoran fisikal yang keluar, kotoran-kotoran yang bersih bukan, tapi dengan basuhannya, tetesan air yang mengalir dari bekas wudunya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf jatuh pula dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota wudunya itu. Seharusnya ketika anda misalnya membasuh wajah, berkumur-kumur, coba bukan cuma kotoran fisik. Ini lisan punya kotoran apa di dalamnya? Seringkali keluar umpatan, kata-kata kotor, celaan. Jadi kalau orang wudunya benar, itu keluar tuh kebiasaan itu. Tangannya juga keluar, sampai ujung kakinya. Bukankah anda membasuh dalam wudu, setiap anggota wudu itu, bukankah seluruhnya anggota tubuh yang sering digunakan berinteraksi? Silahkan cek, mata sering lihat, telinga sering dengar, mulut sering bicara, sampai ke ujung kaki. Makanya orang yang wudunya benar tidak sekedar menggugurkan, mohon maaf, kotoran-kotoran fisikal yang ada dalam hal yang dia basuh di anggota wudunya, tapi sekaligus juga mohon maaf menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan serta kebiasaan-kebiasaan buruk dari anggota tubuh yang dibasuh ini. Makanya kata Nabi, orang-orang seperti ini kalau benar wudunya, maka di akhirat akan dipanggil satu ummati yaumal qiyamati gharal muhajjalin, penuh dengan cahaya. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, ujung kakinya bercahaya. Dari mana dampaknya? Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Bekas wudunya. Makanya menggunakan kalimat wudu di sini. Ini tidak dikenal dalam kosakata Arab sebelumnya. Ini kosakata istilah syar'i. Maka diambil ke mu'arabah, ke dalam bahasa Arab, ditakribkan namanya, diturunkan katanya, diserupakan dengan kata dhaw.
Di antaranya yang menafsirkan demikian ada Syekh Muhammad Abdullah bin Jibrin. Bahkan beliau punya mauqi'nya, tempatnya, sampaikan oleh beliau. Maka seakan-akan ada korelasi dari kata ini yang menghadirkan cahaya. Ya, ada cahaya fisikal, ada cahaya non-fisik. Maka orang yang wudunya benar akan tampak aura-aura kebaikan dalam dirinya. Seakan-akan dia bercahaya secara non-fisik. Dan di akhirat nanti, maka tubuhnya itu akan bercahaya sebenar-benarnya. Membedakan antara umat Nabi Muhammad yang benar dengan umat yang tidak benar. Paham sampai sini?